Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisa kami mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di analisa ini disusun oleh anggota kami yang beranggotakan Hartini Novitasari, Imam Supriyatno, Muhammad Irfan Ansori, Muhammad Fajar Firdaus, juga saya sendiri, Rama Muhammad Ramadan. Untuk pasal yang pertama, yaitu pasal 3, akan dibacakan oleh Saudara Fajar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Firdaus. Saya termasuk dari anggota kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Di sini saya akan menjelaskan pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam pasal 3 ini, kelompok kita sudah menganalisis bahwa pasal ini bersimpangan atau bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu sila kelima. Jika dilihat dari segi fungsinya, pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan bermartabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Fungsi pendidikan yang demikian itu masih belum terlihat hasilnya. Secara aktual, keadaan menunjukkan bahwa mutu kehidupan dan martabat manusia di Indonesia atau di dunia internasional terpuruk. Daya saing kualitas sumber daya manusia di kawasan Asia Tenggara. Demikian pula citra bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Tampil dalam sosoknya sebagai bangsa yang kejam, sadis, bengis, dan menakutkan. Sedangkan dilihat dari segi tujuannya, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Namun demikian, dalam kenyataan masih terdapat kesenjangan antara tujuan pendidikan yang diharapkan dengan realitas lulusan pendidikan. Lulusan pendidikan saat ini cenderung bersikap sekuler, materialistik, rasionalistik, hedonistik, yaitu manusia yang cerdas intelektualnya dan terampil fisiknya, namun kurang terbina mental spiritualnya, dan kurang memiliki kecerdasan emosional. Akibatnya, kini banyak sekali pelajar yang terlibat tawuran, melakukan tindakan kriminal, pencurian, penodongan, penyimpangan seksual, menyalahgunakan obat-obatan terlarang, dan sebagainya. Pada praktiknya juga tidak sesuai dengan idealisme pendidikan bangsa ini. Nyatanya masih banyak anak bangsa yang tidak dapat mengenyam pendidikan wajib 9 tahun. Jangankan 9 tahun, pendidikan dasar saja masih ada yang putus sekolah. Salah satu penyimpangan persepsi yang kebanyakan terjadi di daerah pedesaan adalah lebih baik seorang anak bekerja daripada sekolah. Jikapun dapat menamatkan pendidikan wajib 9 tahun, hasilnya menunjukkan ada yang tidak sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional bangsa ini. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tersebut. Mungkin saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan mengenai analisis pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Fajar. Sekarang ada pasal 12 ayat 1B yang akan dibacakan oleh Saudara Irfan. Silakan Saudara Irfan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menganalisis tentang sistem pendidikan nasional di dalam pasal 12 ayat 1B yang berbunyi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kelompok kami telah berdiskusi bahwa pasal 12 ayat 1B ini bertentangan dengan sila kedua, apalagi jika dilihat dari implementasinya. Kenyataannya, di lapangan membuktikan bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut sangat berbeda dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Disadari atau tidak, sistem pendidikan di Indonesia masih lebih mengedepankan sistem kognitif peserta didik. Hal ini menyebabkan banyak pendidik maupun masyarakat kita memandang bahwa anak yang tidak pandai dalam mata pelajaran di sekolah adalah anak yang bodoh. Padahal belum tentu bodoh, karena bisa saja si anak mempunyai potensi dan bakat yang lebih unggul dalam bidang lain. Misalnya olahraga, seni, ataupun bidang lainnya. Pandangan tersebut menyebabkan adanya perbedaan perlakuan yang diberikan pada anak, dan dengan adanya perbedaan perlakuan tersebut justru akan semakin menyebabkan anak menjadi lemah serta merasa bahwa potensi yang dimilikinya tidak dihargai. Sehingga pada akhirnya anak terpaksa mengikuti suatu bidang pelajaran atau pendidikan yang sebenarnya tidak ia sukai, dan akan semakin mengubur bakat serta minat anak yang sesungguhnya ia bisa lebih unggul dari anak yang lain. Selain itu, para pendidik juga cenderung menyamaratakan kemampuan siswanya. Padahal setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda. Misalnya kecepatan memahami pelajaran, kemampuan mendengarkan, melihat, menulis, atau membaca. Masing-masing mempunyai tingkat kemampuan dan daya serap yang berbeda dan tidak bisa disamaratakan. Tetapi kenyataannya, para guru sering memaksa kemampuan siswa agar selalu sama. Dan sekali lagi, guru menganggap siswa yang mempunyai daya serap rendah adalah siswa yang bodoh. Demikianlah yang saya dapat sampaikan dalam pasal 12 ayat 1B. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Irfan. Selanjutnya ada pasal 12 ayat 1D yang akan dibacakan oleh Saudari Novita Sari. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tolong persilahkan saya membacakan pasal 12 ayat 1D. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Nah, pasal ini sangat bertentangan pada sila kelima. Dan ternyata implementasi di lembaga pendidikan tidak memenuhi hak peserta didik dalam hal tersebut. Pendidikan yang seharusnya dapat dinikmati oleh setiap anak ternyata tidak sesuai fakta. Banyak anak, terutama dari masyarakat yang kurang mampu atau miskin, tidak dapat bersekolah karena keadaan biaya. Nah, jangankan untuk biaya sekolah, untuk biaya makan dan kebutuhan sehari-hari pun mereka harus berusaha payah mencari nafkah. Bahkan terkadang sampai tidak makan sampai beberapa hari karena tidak mempunyai apa-apa.
Nah, berikut pasal 12 ayat 1D telah diutarakan, kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Novita. Sekarang kita berpindah ke pasal 5 ayat 1 yang akan dibacakan oleh Saudara Imam. Silakan. Baik, terima kasih moderator telah mengizinkan saya mengutarakan pasal 5 ayat 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal ini bertentangan dengan sila kelima. Jika dilihat dari implementasinya dalam kehidupan, dilihat dari kesempatan yang diberikan, dalam sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Namun dalam kenyataan masih banyak warga negara Indonesia yang belum mengenyam pendidikan sebagai akibat dari ketidakmampuan dalam bidang ekonomi. Pendidikan saat ini, khususnya pendidikan yang bermutu, hanya dapat dimonopoli oleh segalitir orang yang mampu saja. Sedangkan masyarakat pada umumnya hanya mendapatkan pendidikan yang kurang menjanjikan masa depannya. Yaitu sekian pasal 5 ayat 1. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak dari Saudara Imam telah mengutarakan dari pasal 5 ayat 1 tadi. Mungkin berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Irfan pasal 13 ayat 1. Silakan Saudara Irfan. Oh, baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang pasal 13 ayat 1 yang berbunyi jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pasal ini bertentangan dengan sila kedua dan kelima. Dilihat dari segi penyelenggaraannya, pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Sedangkan pendidikan di luar sekolah tidak secara berjenjang dan berkesinambungan. Keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai formal, dan keterampilan. Namun prakteknya, perhatian pemerintah selama itu hanya diberikan terhadap jalur pendidikan sekolah, sedangkan pendidikan luar sekolah kurang diperhatikan, sehingga kurang berperan sebagaimana diharapkan. Hal ini semakin diperparah lagi adanya pengaruh global yang menerpa kehidupan keluarga yang selanjutnya merubah orientasi dan pola hidup, yaitu pola hidup yang lebih mengutamakan material tanpa diimbangi dengan dimensi spiritual. Akhirnya, rumah tangga sebagai benteng pertahanan moral dan akhlak keluarga terbawa hanyut arus global tersebut. Demikianlah yang saya bisa sampaikan di dalam pasal 13 ayat 1. Ayat tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Saudara Irfan. Mungkin kita akan lanjut ke pasal berikutnya, yaitu pasal 36. Ya. Oke, untuk pasal 36 ini akan dijelaskan oleh Saudara Fajar. Silakan Saudara Fajar. Baik, makasih untuk moderator. Di sini kembali lagi dengan saya. Saya akan menjelaskan mengenai pasal 36. Yang berbunyi, pada ayat 1, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Dan pada ayat kedua, yaitu kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Pada ayat ketiga, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam rangka negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan A. Peningkatan iman dan takwa. Poin B. Peningkatan akhlak mulia. Poin C. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik. Poin D. Keragaman potensi daerah dan lingkungan. Poin E. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Poin F. Tuntutan dunia kerja. Poin G. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Poin H. Agama. Poin E. Dinamika perkembangan global. Dan yang terakhir yaitu poin J. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Dan pada ayat 4, ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan Pancasila. Nah, pada pasal ini sangat bertentangan dengan sila ketiga dan keempat dalam nilai-nilai Pancasila. Dilihat dari segi kurikulum, sistem pendidikan nasional mengatakan bahwa kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Kenyataannya menunjukkan masih terdapat sejumlah pengetahuan yang diberikan di perguruan tinggi yang tidak ada lagi relevansinya dengan kebutuhan masyarakat, sehingga lembaga pendidikan ikut andil memperbanyak jumlah pengangguran intelektual. Selain itu, masalah dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum masih mewarnai kurikulum pendidikan pada sebelumnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai analisis pasal 36 tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Saudara Fajar telah menjelaskan implementasi dari pasal 36 tadi. Berikutnya ada pasal 53 dan pasal 54 yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Oke, untuk pasal 53, 1. Penyelenggara dan atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. 2. Ada badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. 3. Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. 4. Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri. Berikutnya ada pasal 54. 1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. 2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. 3. Kesatuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal di atas menurut kami sangat bertentangan dengan sila ketiga dan keempat. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11, 14, 21, 126 dan 136 PUU 7 2009 telah dibatalkan. Namun pada kenyataannya pasal mengenai Badan Hukum Pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak dihapuskan. Artinya, memang sejak awal pemerintah berniat melepaskan tanggung jawab pendidikan pada mekanisme pasar. Pemerintah hanya akan menanggung pendidikan dasar saja,
Pendidikan jika dilepaskan pada mekanisme pasar yang terjadi, tidak akan ada lagi keadilan dan pemerataan pendidikan. Akses pendidikan terbuka luas hanya bagi masyarakat kaya. Padahal, di negara-negara bebas pun, persoalan pendidikan menjadi tanggung jawab negara. Dengan demikian, bukan sesuatu yang aneh jika pendidikan Pancasila tidak lagi diajarkan di semua jenjang pendidikan di Indonesia. Ini disebabkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi acuan berpaham pasar bebas, dan mantan anggota DPR Ferry Musyidan Baldan menambahkan bukan cuma pelajaran Pancasila yang hilang, kurikulum tidak ada. Nilai-nilai Pancasila pun sudah mulai ditinggalkan dalam kehidupan berpolitik. Musyawarah untuk mufakat yang menampung semua aspirasi termasuk kelompok minoritas, kini ditinggalkan dan diganti menjadi suara terbanyak dalam mengambil keputusan. Bahtiar Effendi, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, berpendapat, jika semua pihak serius ingin mempraktikkan Pancasila, maka harus dibuat mekanismenya agar kebijakan publik yang disusun memiliki perspektif Pancasila. Berlangsungnya sistem ekonomi kapitalis di tengah-tengah kehidupan telah membentuk paradigma pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yang harus disertai dengan adanya sejumlah pengorbanan ekonomis atau biaya oleh rakyat kepada negara. Pendidikan dijadikan sebagai jasa komoditas yang dapat diakses oleh masyarakat atau para pemilik modal yang memiliki dana dalam jumlah besar saja. Berdasarkan pasal-pasal di atas, terlihat bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan nasional saat ini akan dialihkan dari negara ke masyarakat dengan mekanisme Badan Hukum Pendidikan atau BHP, yaitu adanya mekanisme berbasis sekolah atau MBS pada tingkat SD sampai SMA, dan otonomi pendidikan pada tingkat perguruan tinggi. Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Dengan demikian, sekolah otonomi untuk menentukan dirinya sendiri. Penyelenggaraan pendidikan, sekolah tentu saja akan menentukan biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan bermutu akan terbatasi dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial antara yang kaya dan miskin. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan mengenai pasal 53 dan pasal 54. Berikutnya akan dibacakan pasal 46 ayat 1 oleh Saudara Imam. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan pasal 46 ayat 1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal ini bertentangan dengan sila keempat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang sesuai dengan pasal 2, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, jelas bertentangan dengan hakikat negara Republik Indonesia sebagai negara kesejahteraan dan ketentuan terkait dengan pembiayaan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang jelas-jelas tertulis, dan pemerintah bertanggung jawab membiayainya. Jika semua golongan masyarakat harus ikut bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat golongan rendah untuk kehidupan sehari-hari saja? Mereka sulit apalagi ikut bertanggung jawab dalam pendanaan pendidikan. Pada saat ini, kebanyakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah didapatkan oleh orang-orang dari golongan atas, karena masyarakat golongan rendah tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk menyaingi mereka yang berasal dari golongan atas. Sekian pasal dari
46 ayat 1. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Imam. Mungkin sekian analisis dari kelompok 6 mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang beberapa dari pasalnya cukup bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang selama ini kita pelajari. Materi ini kami dapatkan dari berbagai sumber. Untuk daftar pustakanya, teman-teman bisa melihatnya di link-link yang sudah saya deskripsikan di sini, ataupun nanti kita akan disimpan di deskripsi video ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.